pematangan lahan kawasan industri terpadu Batang mulai dikerjakan oleh PT PP Persero Tbk Divisi Infrastruktur 1 pada tanggal 27 Juli 2020. Kawasan industri terpadu Batang terletak di Kabupaten Batang, sebuah wilayah otonom di bawah Provinsi Jawa Tengah. Kawasan industri terpadu Batang berada pada jalur utama yang menghubungkan dua kota dengan aktivitas industri terbesar di Pulau Jawa. Dengan adanya tol Trans Jawa, pengembangan stasiun jalur kereta api, dan nantinya juga akan dibangun dry port atau pelabuhan untuk pergudangan kering, maka posisi tersebut menjadi salah satu keuntungan menempatkan wilayah Kota Batang menjadi jalur ekonomi Pulau Jawa di sebelah utara. Dengan begitu besarnya area lahan yang harus dikerjakan dan waktu target pekerjaan yang sangat singkat, maka tim engineering dan lapangan harus solid, intens berkoordinasi dan berinovasi untuk mengatasi kondisi-kondisi cuaca dan kendala-kendala yang ada di lapangan. Dalam proses pengerjaan lahan yang sangat luas, tim Divisi Infrastruktur 1 membagi area pekerjaan menjadi 3 zona kerja agar mempercepat metode clearing dan galian timbunan. Kawasan Industri Terpadu Batang adalah sebuah pengembangan kawasan industri yang berlokasi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kawasan ini sangat strategis yang memiliki konektivitas langsung dengan jalur kereta api, akses jalan tol, jalan nasional, dan bandara internasional. Pengembangan master plan di kawasan ini berdasarkan pada konsep Smart Sustainable untuk merespon revolusi 4.0 di Indonesia maupun global dengan nama Grand Batang City. Di bawah kepemilikan PT KITB yang merupakan joint venture antara PT PP Persero Tbk, PT PN 9, PT KIW, dan Perumda Kabupaten Batang. Prinsip dari pembangunan kawasan industri ini menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya serta mendukung respon percepatan pembangunan ekonomi dalam era pandemi COVID-19. Kawasan industri terpadu Batang akan menjadi pelopor kawasan industri bisnis di Indonesia yang mampu mengundang para investor dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Saat ini PT PP Persero Tbk diberi tugas untuk menyelesaikan pematangan lahan klaster 1 fase 1 seluas 450 hektar dengan nilai proyek sebesar 530 miliar yang merupakan gerbang pembuka untuk menyelesaikan pematangan lahan ini sampai dengan klaster ketiga. Juli 2020 menjadi saat yang tepat untuk meningkatkan percepatan dan kinerja tim pematangan lahan kawasan industri terpadu Batang, terutama untuk tim lapangan. Cuaca yang sangat cerah mendukung pekerjaan galian dan timbunan lahan pada proyek ini. Dalam penentuan prioritas desain grading, kami membagi pekerjaan menjadi 3 zona, dimulai dari zona 1, 2, dan 3.
Sesuai dengan prosedur pekerjaan yang sudah disepakati dengan owner, maka soft drawing yang diprioritaskan dimulai dari zona 1, zona 2, dan zona 3. Sudah barang tentu soft drawing merupakan acuan wajib yang digunakan dalam pelaksanaan di lapangan. Dan sebelum soft drawing didistribusikan ke lapangan, soft drawing harus sudah mendapat persetujuan dari konsultan dan juga owner. Koordinasi antar kontraktor di kawasan industri terpadu Batang selalu dilakukan melalui PT KITB selaku owner dalam proyek ini, yaitu dengan Cipta Karya yang mendapat tugas dalam pembangunan sarana air bersih, Bina Marga yang mendapat tugas dalam pembangunan infrastruktur jalan, dan BWS yang mendapat tugas dalam pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di kawasan industri terpadu Batang. Perencanaan penanganan air hujan saat cuaca ekstrim sangat diperlukan karena lingkup pekerjaan PTP tidak termasuk drainase kawasan. Untuk itu kami membuat saluran di atas kafling yang bertujuan untuk mengarahkan aliran air ke sungai-sungai terdekat. Sementara dari lajur tol arah Jakarta menuju ke Semarang dikerjakan pertama kali untuk mempermudah akses kerja. Proyek pematangan lahan juga termasuk membangun gedung marketing gallery Grand Batang City. Gedung yang dipergunakan sebagai beranda depan bagi calon-calon investor untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana kawasan industri terpadu Batang, serta sebagai ruang untuk menerima dan menjamu tamu-tamu kenegaraan yang berkunjung untuk meninjau langsung bagaimana proses pematangan lahan dikerjakan. Strategi perbaikan PFC yang kita lakukan di kawasan industri terpadu Batang ada dua. Yang pertama adalah mengupayakan waktu penyelesaian lebih cepat dari rencana atau dengan cara menggunakan alat yang banyak dengan memastikan tidak terjadi pembengkakan biaya mobilisasi serta ruang gerak alat yang masih optimal di lapangan. Yang kedua adalah melakukan evaluasi metode pekerjaan. Contohnya meminimalisir jarak angkut material, kemudian melakukan pembagian lokasi pekerjaan supaya tiap lokasi memiliki volume gali dan timbun yang seimbang. Cost control dengan pergerakan lapangan yang cepat kami lakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pelaksanaan di lapangan sesuai dengan perencanaan. Tantangan terbesar dalam biaya adalah perencanaan. Terlebih lagi di kawasan industri terpadu Batang, durasi pekerjaan sangat singkat serta volume yang sangat besar. Karena jika suatu proyek berjalan persis sesuai dengan rencana, maka saya kira tidak akan ada masalah dalam biaya. Justru karena pelaksanaan proyek selalu terdapat dinamika, maka penyusunan perencanaan biaya harus dilakukan sedetail mungkin dan sudah mempertimbangkan seluruh faktor yang berpotensi mempengaruhi rencana anggaran biaya. Dengan perencanaan yang baik, maka pelaksanaan dan segala dinamika yang ada di dalamnya dapat terkendali dengan baik. Kawasan industri terpadu Batang dikelola oleh PT KITB yang berbentuk konsorsium terdiri dari perusahaan-perusahaan BUMN termasuk PT PP Persero Tbk. Kawasan industri terpadu Batang menjadi salah satu mega proyek dengan status proyek strategis nasional. Proyek dengan lahan 450 hektar di klaster 1 fase 1
yang memiliki target pengerjaan 275 hari kalender dengan pekerjaan grading dan pematangan lahan di atas tanah milik PT PN 9 Siluam. Pekerjaan tersebut bertujuan untuk menyiapkan lahan sesuai spesifikasi yang ditentukan sebagai langkah awal pengembangan kawasan industri Batang. Yang menjadi tantangan terberat di proyek KITB Batang ini adalah bagaimana menyelesaikan pekerjaan cut and fill yang besar dengan waktu yang sangat singkat. Dengan volume pekerjaan cut and fill 6.161.895 meter kubik dengan luas area 450 hektar. Di mana tantangan tersebut harus dapat kita selesaikan dalam waktu 7 bulan. Dan untuk mengejar progres pekerjaan termonitor pada bulan Januari dan Februari ada sekitar 547 unit alat berat yang kami datangkan ke area proyek KITB ini. Dengan berbekal semangat dan tekad kuat, kami terus bekerja mengejar target percepatan. Meskipun menghadapi bulan-bulan dengan kondisi cuaca yang cukup ekstrim dengan curah hujan yang cukup tinggi. Keadaan yang masih berjalan bersama pandemi COVID-19, pelaksanaan konstruksi tetap dijalani dengan prosedur protokol kesehatan yang ketat. Dengan pengawasan dari tim HSE proyek dan kesadaran bersama setiap individu yang berada dalam satu lingkup pekerjaan. Secara berkala, tim dari HSE pun tetap disiplin melakukan safety patrol, mengontrol bagaimana prosedur keselamatan kerja dan prosedur kesehatan di era pandemik COVID-19 tetap disiplin diterapkan. Pertama-tama kita membuat program HSE untuk seluruh area berdasarkan metode kerja yang telah diberikan oleh engineering staff. Kemudian merekrut paramedik yang bersertifikat BCLS dikarenakan area kita cukup luas dan jangkauannya sangat jauh. Sedangkan untuk penanganan COVID di area proyek, kita memprogramkan ada sosialisasi menggunakan spanduk atau menggunakan grup WhatsApp di setiap area, baik itu zona 1, zona 2, dan zona 3. Kemudian pembagian masker secara gratis kepada karyawan dan pekerja. Melakukan tes rapid antigen kepada pekerja, kemudian kepada karyawan baru. Melakukan screening kepada tamu yang datang. Kemudian memasang exhaust fan, kemudian memasang purifier, diffuser, serta memberikan sekat di area kantor dan di area mes, serta di barak pekerja. Melakukan desinfeksi setiap minggu, melakukan sterilisasi menggunakan UVC, kemudian membagikan vitamin kepada pekerja dan karyawan, kemudian melakukan kegiatan berjemur jika keadaan atau cuaca itu memungkinkan. Ada tempat yang aman, tantangan HSE di proyek ini yang pertama, area kerja yang sangat luas. Kemudian pekerjaan kita itu kurang lebih 24 jam sehari. Kemudian waktu pekerjaan yang cukup singkat dan harus segera selesai. Kemudian alat berat yang lebih dari 300 alat, di mana alat-alat ini datang atau didemot dalam jangka waktu yang singkat, hanya dalam 1 bulan. Kemudian dampak lingkungan yang sangat besar memberi pengaruh pada ekosistem di sekitar area proyek.
target pekerjaan terasa semakin besar karena pengaruh waktu yang semakin merambat menyempit. Pada bulan Desember 2020 hingga April 2021, area proyek tak henti diterjang cuaca hujan yang ekstrim. Tim engineering dan lapangan terus melakukan inovasi-inovasi dengan ratusan alat berat yang dikerahkan dengan satu tujuan pasti, bagaimana lahan dapat selesai sesuai dengan target. Percepatan dengan diimbangi quality control yang baik, maka akan tetap menjaga kualitas dan spesifikasi lahan kafling agar tetap bermutu baik. Pada bulan April 2021, pengerjaan pematangan lahan di area seluas 450 hektar berada pada progres 99%. Menjadi suatu prestasi yang sangat baik bagi tim Divisi Infrastruktur 1 PT PP Persero Tbk karena telah menyelesaikan tugas pekerjaan sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Tentunya disertai dengan zero accident dan mutu kualitas pekerjaan yang sangat baik.